Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khozin dari Teknik Industri kelas 22C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah material teknik, yaitu proses manufaktur pembuatan velg mobil. Roda, sebuah pengetahuan umum yang pasti kita tahu kalau alat ini merupakan penemuan besar dalam sejarah peradaban dan juga perkembangan kita sebagai umat manusia, yang awal mulanya terbuat dari batu, berubah menjadi kayu, dan terus berevolusi hingga menjadi sebuah besi yang terkadang berkombinasi dengan karet, yang dimana gabungan antara karet, ban, dan juga velg mirip pertama kali diperkenalkan di tahun 1920-an yang lalu. Dan seiring perkembangan dan pembaruan dalam pembuatan saat ini, velg memiliki banyak sekali jenis materialnya, bahkan dengan estetika dari ratusan guratan seni yang bisa menjadi karakteristiknya tersendiri, atau kita bisa bilang jati diri dari pabrikan atau orang-orang yang mendesainnya. Dan tentunya dengan ratusan guratan seni tersebut, metode pembuatan juga ada bermacam-macam. Metode yang pertama adalah casting metode. Metode pembuatan build dream atau velg casting yang dimana sesuai dengan namanya, proses pembuatan akan dilakukan dengan cara dicetak menggunakan sebuah molding yang sudah dipersiapkan. Nantinya molding ini akan dituangkan sebagai lelehan material metal yang biasanya itu aluminium alloy, dan seiring dengan pendinginannya metal tersebut, lelehan metal akan menjadi lebih rigid dan juga kuat, yang dimana semakin banyak molding atau cetakan yang dimiliki, maka kuantitas produksi akan semakin banyak dan cepat. Cara seperti ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang mengejar kuantitas di atas kualitas dan menargetkan sebuah market menengah di dunia perpelekan. Dalam metode casting juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu gravity testing dan juga low pressure casting, yang akan menentukan hasil pekerjaan dan menentukan rigiditas berbanding dengan biaya produksi. Untuk gravity casting, sesuai dengan namanya, proses pressing akan dilakukan secara alami berdasarkan bobot molding tanpa adanya bantuan dari alat press. Metode seperti ini terkenal memiliki daya produksi yang sangat rendah, dan hasil produk wheel atau velg yang dibuat dengan metode ini biasanya akan memiliki bobot yang cenderung berat, namun dibarengi juga dengan kepadatan yang rendah, membuat durabilitasnya ikut rendah, dan pastinya akan berbahaya kalau dipakai untuk kecepatan tinggi. Dan yang selanjutnya adalah low pressure casting wheel. Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk kendaraan yang kita punya di rumah, atau simpelnya paling banyak dipakai di motor dan mobil-mobil standar. Proses percetakannya hampir sama, tapi yang beda, proses pemanasan akan sedikit lebih tinggi dan biasanya akan dituangkan dengan sedikit lebih cepat. Setelah itu barulah cairan aluminium akan dipres. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan gelembung di dalam cairan aluminium, yang membuat velg dengan metode pembuatan seperti ini akan lebih rigid dan juga lebih padat dan cukup aman untuk menangani bobot serta kecepatan standar sebuah kendaraan stok. Kemudian metode forge. Metode ini biasanya ditujukan untuk velg kelas menengah ke atas. Beda dengan casting yang menggunakan material aluminium, pada metode forge biasanya akan menggunakan delets aluminium atau aluminium yang sudah padat dari awal untuk pembuatannya, yang terkenal kuat, tahan banting, dan tetap ringan. Sekarang kita masuk ke proses produksi. Pada saat proses produksi, bila aluminium padat akan dipres sebagai proses tempahnya dengan tekanan hingga 900 bar dan berbarengan dengan itu. Kemudian tunggu casting akan selalu dipanaskan agar setiap bagian yang retak saat refresh bisa memadat kembali. Keunggulan dari metode ini tentunya akan mendapatkan velg yang kuat dan ringan, yang bakalan cocok dipasangkan pada instrumen kecepatan jalanan, dan gokilnya di sisi lain, metode ini juga akan minim terjadinya reject
serta bahan yang terbuang. Namun untuk sisi negatifnya adalah biaya produksinya yang cenderung lebih tinggi, plus dibutuhkannya peralatan yang lebih kompak. Dan sekarang kita beralih masuk ke pembuatan velg dengan metode ketiga, yaitu merupakan pengembangan dari velg casting, yaitu velg flow forming atau dikenal juga dengan rem rolling. Masih sama dengan metode di atas. Pada awalnya velg akan di casting hingga memiliki bentuk dasar. Nah, setelah berbentuk sesuai dengan keinginan, model dan desain velg ini akan discasting atau dipahat menggunakan sebuah roll. Bagian ini dikenal dengan stretch and compress yang dilakukan sebanyak 2 tahap, yang dimana dengan cara seperti ini saat kepadatan metal dilihat secara mikroskopis, ikatan metal akan lebih padat dan teratur. Hasilnya material akan lebih kuat dari metal casting. Biasanya metode ini sering digunakan oleh brand velg per party untuk memproduksi partnya dengan biaya yang tergolong cukup terjangkau. Baik, itulah sekilas proses manufaktur pembuatan velg dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.